Shalom, selamat pagi adik-adik teruna. Gimana kabarnya pagi hari ini? Kakak berharap semuanya adik-adik yang di rumah tetap dalam keadaan sehat. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah rutin Pelkat Persekutuan Teruna. Masih tetap semangat kan adik-adik? Ya dong pastinya. Oke, mari kita berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PT. Siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam ibadah. Dan kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15. Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua bait yang pertama. Bapa yang di surga, terima kasih pagi hari ini kami anak-anak-Mu Pelkat Persekutuan Teruna akan memulaikan ibadah rutin kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah boleh jadi sesuai dan seturut kehendak Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca nada responsorial yang terambil dalam Mazmur 119 ayat 99 hingga ayatnya ke 105 yang nantinya kita akan baca secara silih berganti. Mazmur 119 ayat 98 hingga ayat yang ke 105 yang menyatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 57 bait yang pertama, Yesus lihat umat-Mu.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan bacaan kita pagi hari ini yang terambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Kitab Amsal pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Mari sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan belajar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami hikmat Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti terlebih khusus mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk semua bangkit berdiri. Kita akan membaca Amsal 3 ayat 1 hingga ayat yang keempat secara silih berganti. Di bawah perikop berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, Dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan Dalam pandangan Allah serta manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya, adik-adik selamat pagi. Ya, berharap semuanya tetap semangat, apalagi ketika mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, menjadi orang yang sukses adalah impian setiap orang. Seorang pelajar atau mahasiswa belajar giat dengan harapan kelak bisa sukses menggapai cita-citanya. Para atlet harus menyantap menu latihan berjam-jam dalam sehari demi meraih sukses di lapangan pertandingan. Semua orang berorientasi pada kesuksesan. Namun, pada umumnya semua orang di dunia ini berpendapat bahwa sukses identik dengan uang yang banyak, rumah dan mobil yang mewah, terkenal atau bahkan memiliki jabatan yang tinggi. Tapi ternyata adik-adik, orang yang memiliki kekayaan melimpah atau bahkan telah memiliki seluruh isi dunia belum bisa dikatakan orang yang sukses. Karena tidak ada gunanya seseorang memiliki segala-galanya, tapi pada akhirnya akan mengalami kematian juga. Nah, jadi uang atau kekayaan dan segala hal yang duniawi bukanlah ukuran sukses bagi kita. Seseorang dapat dikatakan sukses apabila ia mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Artinya apa adik-adik? Ya, taat, setia, bahkan patuh dan tekun melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, adik-adik yang terkasih, penulis kitab Amsal hari ini dengan jelas berbicara mengenai berkat. Amsal menekankan bahwa supaya mendapat berkat, maka hikmat dibutuhkan. Katanya, orang disebut berhikmat adalah ketika orang itu tidak melupakan ajarannya Tuhan dan senantiasa memelihara perintahnya. Kita bisa baca di ayat yang pertama. Nah, ketika kita sudah berhikmat, maka berkatnya adalah panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera akan ditambahkan kepadanya. Adik-adik yang terkasih, judul pelajaran kita hari ini adalah taat menghadirkan berkat. Kesuksesan itu juga merupakan berkat ya adik-adik. Seperti yang kakak sebutkan di awal tadi, seseorang dikatakan sukses apabila ia menjadi pelaku firman, artinya taat melakukan kehendak Allah. Nah, ketika kita mengharapkan berkat Tuhan, baik itu kesuksesan atau bahkan umur yang panjang atau berkat-berkat Tuhan yang lainnya, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Ya,
Pastinya kita harus senantiasa selalu taat, setia, dan tekun melakukan setiap ajaran firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan, haruslah kita melakukan segala sesuatu yang berkenan sama Tuhan. Baik lewat perkataan nih, misalnya adik-adik, contohnya tutur kata, kita harusnya tidak mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh. Misalkan seperti ini, mohon maaf ya, kata anjir. Nah, sebenarnya maknanya ini kan tidak baik, tapi kalian tetap mengatakan kata tersebut hingga pada akhirnya menjadi kebiasaan yang kurang baik. Jangan seperti itu ya adik-adik, walaupun kalian beranggapan nggak apa-apa kok kak, kan itu cuma bercanda. Kalau kalian tahu itu artinya tidak baik, ya jangan diteruskan atau jangan disebutkan lagi. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki hikmat harusnya sudah paham mana yang baik, mana yang berkenan sama Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, tahu nggak sih bagaimana sebenarnya contoh sikap yang taat kepada Tuhan? Ya, taat kepada Tuhan artinya patuh, setia, tekun, dan selalu melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik tahu ya, kalau orang tua kita adalah wakilnya Allah di dunia ini. Nah, sampai di sini pasti paham ya. Jadi gimana nih kak sikap taat sama Tuhan? Ya, sikap taat kepada Tuhan dapat diwujud nyatakan melalui ketaatan kita kepada orang tua kita. Artinya percuma kita bilang kita taat sama Tuhan tapi kita sering melawan orang tua kita adik-adik. Artinya kita selalu mendengarkan nasihat orang tua kita, tidak suka membentak setiap perintah-perintahnya, atau bahkan melawan setiap kata dari orang tua yang orang tua berikan pada kita. Bisa juga kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik seperti membantu pekerjaan bapak atau ibu di rumah, menolong saudara, atau intinya melakukan hal yang baik seturut dan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, melalui bacaan kita pagi hari ini, kita mau diingatkan untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersikap taat, setia, patuh, dan tekun pada setiap kehendak Tuhan, pada setiap ajaran firman Tuhan, agar setiap kehidupan yang kita jalani ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita pun senantiasa memperoleh berkat darinya. Tetap semangat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan merespon pelayanan firman Tuhan dengan kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti 46, bait yang pertama, Tuhan Yesus sungguh sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Mari adik-adik kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam segala keberadaan kami. Bersyukur pagi hari ini kami masih senantiasa boleh melaksanakan ibadah rutin Pelkat Persekutuan Teruna bersama-sama walaupun secara virtual. Bapa, tadi kami juga sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu taat, setia, untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kami menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah ya Bapa, firman yang sudah diberitakan tadi boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan surga, pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersatu hati, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan berkati setiap para pemimpin kami, dari yang terpusat hingga sampai yang ke daerah pelosok. Tuhan berkati, beri selalu hikmat bijaksana agar mereka dapat melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan mereka dengan baik,
terlebih khusus dengan takut akan Tuhan. Berkati segala program dari pemerintah kami agar sekiranya itu dapat berjalan dengan baik sesuai dan surut kehendak Tuhan saja. Permasalahan yang terjadi dalam bangsa kami baik itu bencana alam, Tuhan berkati agar Engkau tetap senantiasa memberikan penghiburan bahkan kekuatan bagi setiap korban yang menderita. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi permasalahan pandemi COVID yang masih terjadi hingga sampai saat ini. Kami tetap berserah kepadamu saja Tuhan, kami tetap memohon kekuatan yang berasal daripada Tuhan saja, agar sekiranya Tuhan tetap selalu melindungi bahkan melingkupi kami di dalam segala keberadaan kami. Segala upaya yang kami lakukan untuk menghentikan setiap proses penyebaran COVID ini, kiranya Tuhan dicampur tangan agar sekiranya dapat bisa menghentikan setiap proses penyebaran COVID ini ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap tim medis kami yang berupaya untuk setiap proses penyembuhan baik sakit yang biasa maupun COVID. Tuhan berkati, beri selalu sehat kuat kepada setiap para tim medis kami agar mereka senantiasa bekerja dengan penuh sukacita dan semangat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami ini hanya ke dalam campur tangan-Mu. Kami juga ingin berdoa bagi setiap pelayanan yang kami kerjakan, khususnya di gereja kami, GPIB Immanuel Tarakan. Tuhan berkati setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik para presbiter, pendeta, majelis jemaat dan diaken, keenam pelkat, komisi-komisi, setiap kakak layan. Tuhan berkati kami semua agar sekiranya kami boleh bersatu hati untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Beri selalu kami hikmat agar kami boleh tetap senantiasa melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan lebih setia dan tekun lagi untuk selalu dan semangat melayani. Khususnya ya Bapa, kami berdoa bagi Pelkat Persekutuan Teruna dalam setiap program kerja yang sudah dianggarkan. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau berkati agar sekiranya boleh dapat berjalan sesuai dan sudut kehendak Tuhan, dan sekiranya apapun yang kami programkan, agar apapun yang kami kerjakan itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati kakak layan di dalam segala berbagai kehidupan mereka, dalam tugas pekerjaan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi mereka. Berkati juga adik-adik layan ya Tuhan dalam segala tugas dan pendidikan mereka. Tuhan berkati, beri hikmat kepintaran baik di sekolah maupun di rumah. Tuhan jaga agar sekiranya apapun yang adik-adik layan kami ini lakukan tetap selalu berjalan sesuai dengan surut kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan, kalaupun ada adik layan atau kakak layan yang mungkin saat ini lagi sakit, Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu, kami memerlukan jamahan tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap obat-obatan, makanan dan minuman, atau bahkan keluarga yang mendampingi, agar sekiranya dapat mendatangkan kesembuhan yang asalnya juga daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam campur tangan-Mu. Terlebih ya Tuhan, kami memohon ampun apabila kami melakukan kesalahan yang mengecewakan hati-Mu lewat dari perkataan, perbuatan, bahkan dari pikiran kami mohon ampun. Ini yang menjadi doa, ini yang menjadi ucapan syukur kami, yang kami bawa naik dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang terkasih, mari berdiri. Tetaplah menjadi adik-adik yang selalu taat,
yang selalu setia dalam menjalankan aktivitas kalian, terlebih khusus sebagai pelaku firman Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus, bait yang pertama. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Mari adik-adik, arahkanlah hati dan pikiranmu serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai adik-adik layan di rumah bersama orang tua, bahkan kakak-kakak layan bersama kehidupan keluarga sehari-hari. Mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ya, puji nama Tuhan, ibadah kita pagi hari ini telah selesai. Dan kakak berharap adik-adik di rumah tetap setia, tetap semangat untuk selalu mengikuti ibadah online Pelkat Persekutuan Teruna. Baik adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan warta Pelkat PT. Yang pertama, ibadah kita masih akan tetap dan terus dilaksanakan secara online selama masa pandemi ini. Dan untuk persembahan adik-adik boleh diserahkan melalui orang tua, dan orang tua nantinya akan menyerahkan ke kantor gereja atau pada saat ibadah. Demikian warta Pelkat PT. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tetap semangat, tetap menjadi pelaku firman Tuhan di dalam segala keberadaan kalian, baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun kalian berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.